Lasmi menatap tajam ke arah Kiara. Sejak Tantri memasuki kerajaan, Lasmi tampak mengabaikan keberadaan pemuda itu. Namun kini, kilatan cahaya muncul di mata Lasmi saat ia memandang lurus ke balik punggung Kiara. Kiara hanya diam. Ia sadar Ratu Lembah Hitam itu sedang menatapnya, tetapi memilih untuk tetap tenang. "Siapa namamu, anak muda?" tanya Lasmi dingin. "Hamba Kiara, Gusti Ratu," jawab Kiara dengan sopan, membungkuk hormat. "Apa hubunganmu dengan Kisangga Wibawa?" tanya Lasmi lagi. "Kisangga Wibawa adalah guru hamba, Gusti Ratu," Kiara menjawab dengan nada tenang. Meski mata Lasmi tampak menyelidik dirinya. Lasmi mendekat. "Kau tahu, pedang di punggungmu itu adalah pasangan dari pedang di tangan Tantri, anakku." "Iya, Gusti Ratu," jawab Kiara, tanpa ragu. "Bahkan kedua pedang itu sudah kami pertemukan. Guru hamba menugaskan hamba untuk mencari keberadaan Tantri dan mengikuti setiap langkahnya. Awalnya, hamba tidak mengerti maksud beliau. Tetapi sebagai murid, hamba hanya menjalankan perintah." Lasmi tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh arti. Jadi mereka telah mengirim murid-muridnya," gumamnya, nyaris seperti berbicara pada diri sendiri. Malam pun tiba. Lasmi memerintahkan agar Tantri dan Kiara ditempatkan di ruangan yang berbeda. "Tantri," ruang penempaan takdir Tantri dimasukkan ke sebuah ruangan luas. Sebelum pergi, Lasmi berdiri di ambang pintu, memberikan pesan terakhir kepada putrinya. "Nak, di ruangan ini kau akan mulai memenuhi takdirmu. Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk menempa kekuatanmu," kata Lasmi. Suaranya tegas tapi lembut. "Ingat, ibu sangat mengharapkan yang terbaik untukmu. Semua petunjuk ada di kitab kuno itu. Pelajari dengan baik." Tantri mengangguk hormat. "Baik, Ibu. Tantri akan berusaha sekuat tenaga agar tidak mengecewakan ibu." Lasmi tersenyum kecil sebelum melangkah pergi, meninggalkan Tantri sendirian di ruangan itu. Tantri mulai bermeditasi. Ia segera merasakan aliran energi yang luar biasa memenuhi ruangan itu. Energi yang terasa tak terbatas, seolah menghubungkan dirinya dengan kekuatan alam semesta. "Kiara." Ruang kegelapan Kiara dibawa ke sebuah ruangan yang jauh berbeda. Udara di sana dingin, nyaris menusuk tulang. Lasmi muncul di depan pintu, memandang Kiara dengan tatapan yang sulit ditebak. "Kau tahu kenapa aku menempatkanmu di ruangan ini?" tanya Lasmi. "Hamba tidak tahu, Gusti Ratu," jawab Kiara dengan sopan. "Namun, hamba yakin tempat ini adalah yang terbaik untuk hamba." Lasmi tersenyum samar. "Ketahuilah, Kiara, di tubuhmu ada aura gelap yang sangat pekat. Jika aura itu bangkit, kau tidak akan mampu mengendalikannya. Bahkan gurumu, Kisangga Wibawa, pun tak akan sanggup menahannya." Kiara menunduk, merenungkan kata-kata itu. "Karena itulah gurumu mengirimmu ke sini. Ia tahu waktunya akan tiba. Mulai sekarang, hadapilah kenyataan itu. Jika kekuatan gelapmu bangkit, pastikan kau sudah siap mengendalikannya," ujar Lasmi. Nadanya tajam namun mengandung harapan. "Hamba akan melakukannya, Gusti Ratu," jawab Kiara mantap. Awal perjalanan takdir malam itu menjadi titik awal perjalanan Tantri dan Kiara dalam permainan takdir yang penuh misteri. Di ruangan yang berbeda, keduanya mulai menghadapi tantangan masing-masing. Tantri menyelami energi yang mengalir tanpa henti di sekelilingnya, berusaha menempa kekuatan sesuai petunjuk kitab kuno. Sementara itu, Kiara merenungi aura gelap di dalam dirinya, bersiap menghadapi sisi kelam yang sewaktu-waktu bisa bangkit. Takdir kini membawa mereka ke jalan masing-masing. Tetapi apa yang menanti di ujung perjalanan masih menjadi teka-teki yang hanya waktu mampu menjawab. Malam di Lembah Hitam, Tantri duduk bersila di tengah ruangan yang penuh dengan aliran energi murni.
Udara di sekitarnya terasa berat, namun tidak menekan, melainkan mengisi setiap pori tubuhnya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memejamkan mata, mencoba menyelaraskan diri dengan energi yang mengalir. Perlahan, suara samar seperti bisikan mulai terdengar di kepalanya, membawa pesan-pesan dari leluhur yang seakan memandu jalannya. Tantri, engkau adalah warisan dari garis takdir yang tak terputus. Gunakan pedangmu, jiwa yang telah kau miliki, dan kitab kuno itu untuk membuka gerbang takdirmu. Dalam perjalanan ini, kau akan menghadapi kegelapan dan cahaya yang saling bertarung. Namun ingat, semua kekuatan adalah alat, dan pilihanmu yang akan menentukan jalan akhirnya. Tantri tertegun. Ia membuka matanya dan mendapati ruangan itu kini terasa seperti dunia lain, di mana bayangan-bayangan yang samar seakan menari di dinding. Ia tahu ini adalah ujian pertama, sebuah langkah awal menuju penempaan dirinya. Perjalanan dalam dingin di sisi lain. Kiara duduk di ruangan yang dingin. Bahkan napasnya membentuk uap yang membeku di udara. Ia berusaha tenang. Namun kata-kata Lasmi terus terngiang di telinganya. Aura gelap yang cukup pekat. Ucapan itu seperti belati yang menusuk dalam, mengingatkannya pada saat-saat ia kehilangan kendali di masa lalu. Kiara teringat pandangan tajam gurunya, Ki Sangga Wibawa, saat pertama kali menyadari aura itu bangkit dalam dirinya. Kiara, kekuatan ini bukan kutukan, tetapi ujian. Kau harus menemukan keseimbangan antara kegelapan dan cahaya di dalam dirimu. Kiara menarik napas dalam dan memejamkan mata. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Namun dengan mata merah menyala dan kekuatan tak terkendali yang memancar dari tubuhnya. Ia tahu, ini adalah sisi dirinya yang selama ini ia hindari. Tapi malam ini, di ruangan ini, ia harus mulai menerimanya. Tiba-tiba, dinding ruangan itu terasa hidup. Suara gemuruh seperti erangan binatang buas menggema. Dan udara dingin berubah menjadi desiran angin yang membawa bisikan suara tak dikenal. Kiara, apa yang kau takuti? Ketika waktunya tiba, kau harus memilih, menjadi penakluk atau yang ditaklukkan. Tantri dan pedang kuno kembali di ruangan Tantri. Ia merasakan sesuatu yang menarik perhatiannya. Pedang yang ia bawa, pedang warisan yang telah ia satukan dengan pedang Kiara, mulai bergetar. Cahaya keemasan memancar dari bilahnya, dan seolah pedang itu berbicara kepadanya. Aku adalah harapan leluhurmu, tapi aku hanya alat. Engkau yang harus menentukan bagaimana aku digunakan. Tantri mengulurkan tangannya, merasakan kehangatan yang menyebar dari pedang itu ke tubuhnya. Ia melihat kilatan-kilatan gambaran masa lalu, pertempuran besar, kehancuran, dan pengorbanan. Dalam pandangan itu, ia melihat sosok Lasmi bertarung dengan guru besar rembulan malam, mempertaruhkan hidup demi melindungi kitab kuno dan pedang-pedang pusaka. Ibu telah memberikan semuanya untuk melindungi warisan ini, pikir Tantri. Kini giliran aku untuk melanjutkan tugas itu. Kiara dan bayangan gelap sementara itu. Di ruangannya, Kiara mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Aura gelap yang disebut Lasmi perlahan mulai bangkit, menyelimuti ruangan dengan kehadiran yang mengintimidasi. Kiara membuka matanya, dan seketika ia melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di hadapannya. Namun bayangan itu berbeda. Lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Apa kau takut padaku? Tanya bayangan itu dengan suara dingin. Aku bukan takut, tapi aku juga belum siap, jawab Kiara tegas. Meskipun ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan itu mendekat, mengangkat pedang yang serupa dengan miliknya. Aku adalah dirimu yang sejati. Kau takkan bisa melawanku. Karena aku adalah bagian dari dirimu. Kau hanya bisa mengendalikanku jika kau menerimaku.
Kiara tahu ini adalah inti dari ujiannya. Ia harus menghadapi dan menerima sisi gelapnya, atau sisi itu akan menguasainya. Pertemuan takdir waktu berlalu, dan baik Tantri maupun Kiara terus menjalani ujian masing-masing. Energi di lembah hitam seperti terus mengawasi mereka, mempersiapkan keduanya untuk peran besar yang akan mereka jalani di masa depan. Tantri mulai memahami lebih dalam makna kitab kuno dan rahasia pusaka leluhurnya. Sementara Kiara perlahan belajar mengendalikan kegelapan dalam dirinya. Menemukan bahwa dalam kegelapan pun terdapat kekuatan yang bisa digunakan untuk tujuan mulia. Namun takdir mereka tak bisa dipisahkan. Saat fajar merekah di lembah hitam, kedua pedang mereka, yang telah menyatu kembali, memancarkan sinar yang sama. Menunjukkan bahwa perjalanan mereka adalah dua sisi dari satu jalan takdir yang saling melengkapi. Tantri kini tenggelam dalam meditasinya yang dalam. Ia duduk bersila di sebuah gua sunyi, tempat yang dipilihnya untuk mencari pencerahan. Hawa gua yang sejuk terasa menyatu dengan energi yang perlahan mengalir dari tubuhnya. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari balik bajunya, sebuah kitab kuno yang selama ini ia simpan mulai berpendar. Cahaya biru pekat memancar dari kitab itu, mengisi seluruh ruang gua dengan aura misterius. Cahaya tersebut begitu kuat sehingga tampak seperti hidup, seolah-olah memiliki jiwa sendiri. Perlahan, di depan Tantri, cahaya biru itu membentuk sesuatu yang menyerupai layar lebar yang membentang di udara. Dengan mata batinnya, Tantri dapat melihat sebuah sosok mulai muncul di tengah cahaya itu. Sosok tersebut adalah seorang pria bersurban dan berjubah putih, memancarkan aura yang menenangkan namun sekaligus penuh kewibawaan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dari setiap gerakannya terpancar keagungan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Bersiaplah, Tantri, cucuku," ucap sosok itu dengan suara yang dalam namun lembut, seolah langsung menyentuh jiwa Tantri. Suaranya bergema di seluruh gua, menggema hingga ke dalam hati Tantri sendiri. Sosok itu lalu mulai memperagakan sebuah gerakan yang aneh sekaligus memukau. Perlahan, gerakan itu berubah menjadi sebuah rangkaian jurus. Setiap gerakan sosok tersebut seolah menyatu dengan aliran energi yang terpancar dari tubuhnya. Tantri menatap dengan penuh perhatian, menyerap setiap detail jurus yang diperagakan. "Jurus ini adalah warisan rahasia," kata sosok itu. Suaranya terdengar lebih jelas kini, seolah berbisik langsung ke telinga Tantri. Ini adalah jurus legendaris yang dulu hanya dimiliki oleh Maha Guru. Sebelum kerajaan Lembah Hitam berdiri, jurus ini adalah inti dari kekuatan yang menjadikan leluhur kita tak tertandingi di masanya. Kini, aku wariskan kepadamu. Tantri merasakan dadanya berdebar. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Sosok itu tidak hanya memperagakan jurus, tetapi seolah mengalirkan energinya langsung ke dalam tubuh Tantri. Setiap gerakan sosok itu terasa hidup, meninggalkan jejak di alam bawah sadar Tantri. Ia merasa tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti pola jurus yang diajarkan oleh sosok itu. "Ingatlah, cucuku, jurus ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang keseimbangan. Dalam setiap serangannya tersembunyi perlindungan, dan dalam setiap pertahanannya tersimpan potensi untuk menyerang. Keseimbangan adalah kunci dari segalanya. Kau akan memahaminya dengan waktu." Setelah menyelesaikan demonstrasi jurus itu, sosok bersurban tersebut berhenti. Ia menatap Tantri dengan pandangan yang penuh makna, seolah menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata. "Latihlah dirimu dengan kesungguhan hati. Kau akan membutuhkan jurus ini untuk menghadapi apa yang akan datang. Kini saatnya kau menjadi penerus yang sebenarnya." Seketika, cahaya biru itu meredup perlahan. Sosok tersebut memudar. Namun energi yang ditinggalkannya tetap terasa memenuhi ruangan. Tantri membuka matanya. Napasnya berat.
Tetapi ia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan baru. Kitab kuno yang berpendar tadi kini kembali tenang. Namun Tantri tahu, rahasia besar telah terbuka untuknya. Ia merenungkan apa yang baru saja ia alami. Menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah memasuki babak baru. Dengan keyakinan dalam hatinya, Tantri bersumpah untuk mempelajari dan menguasai jurus legendaris itu, demi melindungi kebenaran dan melanjutkan warisan leluhurnya.